Kita pertanyaannya, semuanya bersuka cita? Lambaikan dulu tangannya yang bersuka cita biar kelihatan. Apa ada di sini yang ngasih dalam berbeban berat? Iya, semuanya sudah bersuka cita ya. Karena semua sudah bersuka cita, maka kita akan mulai ibadah Natal kita dan kita akan memulainya di dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, sungguh kami berterima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, ibu-ibu woman of grace, wanita-wanitanya Tuhan. Wanita-wanita yang tangguh berkumpul pada saat ini Tuhan. Di mana kami Tuhan Yesus rindu bersatu hati untuk mengadakan perayaan Natal kami dengan ibadah Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin Tuhan bahwa semua kami ibu-ibu yang hadir ini ada dalam keadaan bersuka cita, berbahagia karena kami mau merayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan Yesus supaya Engkau mengurapi kami semuanya Bapa. Engkau mengurapi kami yang mengambil bahagian di dalam pelayanan ini Tuhan. WL singers, pemusik, bahkan aser, kolektan, tim multimedia juga Tuhan Yesus, soundman, yang semua Bapak yang tidak disebutkan semuanya dalam keadaan baik diberkati Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada siang hari ini. Dan semua yang mengambil bahagian untuk membuat pertunjukan atau performance kami dari masing-masing Tuhan Yesus. Baik dari GBI Tiara, Podomoro, Manhattan dan juga dari GBI Negara. Dan ibu-ibu dari Chan Mechau Tuhan dari 3 cabang. Kami percaya semuanya Tuhan berkati dan urapi kami semuanya. Kami rindu semuanya mengalami lawatan Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau hadir di tempat ini memenuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Tuhan. Kami yakin Tuhan, sekembalinya pun kami dari tempat ini tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya kami membawa sukacita kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah perayaan Natal kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Gembala, Ibu Rosida Rimbun yang akan membagikan firman bagi setiap kami Tuhan. Tambahkan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau pakai dia dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Sehingga setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini adalah perkataan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami semuanya Tuhan boleh menerima dan melakukan Tuhan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah perayaan Natal kami ini dari awal, tengah hingga pada akhirnya. Engkau yang berdaulat di tempat ini. Mari kita yang sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Shalom sister. Semuanya bersuka cita amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan kamu cantik dari dalam hati kamu. Haleluya. Haleluya. Ada yang salam sampai 5 orang, boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Karena kita punya Allah yang lebih menyayangi kita, yang lebih mengasihi setiap kita, amin. Semuanya bersuka cita, yang bersuka cita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia Allah yang telah lahir bagi setiap kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, di atas segala. Sekali lagi
sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan lagi Yesus Tuhan kita. Lebih lagi tos kiri kanannya, katakan glory hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala kita. Come on, hey. Lebih lagi bagi Tuhan. Hey. Sama-sama. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Boleh berseru? Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Katakan kiri kanannya, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kami bersuka cita sebab kami punya Tuhan yang luar biasa, yang bersuka cita. Sama-sama kita menari bagi Tuhan. Come on, hey. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Siap-siap berseru bagi Tuhan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan dan nyanyi. Oh mari serukan, mari serukan dan nyanyi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum
sister duduk, izinkan saya bertanya. Adakah di antara kakak-kakak, cici-cici, ibu-ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Wow, penuaian jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Silakan tim Aser melihat dan menyapa secara pribadi. Dan kami mengundang untuk kehadirannya di minggu-minggu berikutnya. Kita akan ada event untuk Cool Grace di setiap bulan. Woman of Grace, benar. Mari sister, silakan kembali duduk. Saatnya boleh kita menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita silentkan dulu handphonenya. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Karena hari ini ada, karena Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Jadikan hati kita sebagai palungan, tempat Tuhan boleh lahir hari ini bagi kita. Syakahara bakasyana. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Ini hati kami Tuhan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti
kembali akan karya-Mu Tuhan. Karena kasihlah Engkau melakukannya bagi kami. lahir di hatiku, Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi hanya kami. bersamamu, Biarlah kerinduan kami hari ini bersama-sama dengan Engkau. rasakan selalu. Oh Jesus, indahnya Natal di Mari sekali lagi katakan dengan penuh syukur. sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Indahnya kasih-Mu, indah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, karena kasih-Mu, karena karya-Mu sungguh besar, karena pengorbanan-Mu besar kasih-Mu. Kami undang Engkau hadir di hati kami hari ini lagi Tuhan. Kami undang Engkau tetap bersemayam di dalam hati kami. Tinggallah dan berdiamlah di sini, sebab ini bait-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya Kami sembah, kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan.
Immanuel yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau terus bersama-sama dengan kami. Immanuel, Immanuel. Syenarala habakatakanarala masyara. Keralabaya kasyana. Kami bersyukur Tuhan. Jesus. Dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami ada di hati-Mu. Itu sebabnya Engkau disebut Immanuel. Namanya disebut
bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya sukacita damai sejahtera dari Natal menyertai kami semuanya. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada, Kau bertata, Kau ajaib, Kau bertata di sini, Kau bertata di sini, Kau jadikan semua indah. Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Jadikan hari ini Tuhan kami bersyukur. Tak ada jadi ada, Kau berkuasa. Katakan Tuhan Yesus ajaib. Kau ajaib. Tuhan Yesus bertata di tempat ini. Kau bertata di sini. Tak ada mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, sebelum kita duduk katakan kanan kiri, saya senang kamu ada di tempat ini hari ini. Amin. Ya, Merry Christmas. Ya, puji Tuhan. Semuanya sukacita. Amin, ibu-ibu. Nah, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal. Ya, kalau ibu-ibu udah rame, udah bisa berhenti kita ya. Yuk. Nah, jadi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau bertanya dulu. Karena ini gabungan, Women of Grace itu gabungan dari 4 cabang kami. Nah, coba saya tanya dulu. Yang pertama yang menjadi tuan rumah dari Podomoro. Ayo, mana Podomoro? Kenapa sedikit sekali? Nah, oke. Yang Tiara. Oh, mana Tiara? Oke. Manhattan? Negara? Oke. Chan Mechau? Oh, oke. Yang dari luar? Tidak, bukan baru pertama kali ke GBI My Family. Coba kami mau angkat tangan. Dari mana ibu? Dari Medan? Dari luar kota? Dari Medan ya? Oke. Ya, jadi kita bersyukur kita bisa bergabung dalam Women of Grace ini. Hari ini kita akan sharing tentang firman Tuhan, Women of Destiny. Nah, saya mau sharingkan dari, bisa sebentar kita memberikan hikmat ya untuk mendengar firman. Bukan hanya kita datang ke tempat ini hanya karena Natal, nanti ada makanan, ada kue. Nah, itu bukan fokus kita. Tapi kita mau ada sukacita dan damai sejahtera Natal. Amin. Nah, tadi sudah semuanya bagi itu nomor-nomor itu pun tidak penting. Nah, oke. Nah, yang pertama kita mau lihat dari kehidupan Maria dan Elizabeth. Wanita yang tua dan wanita yang muda. Nah, kalau kita sudah melewati Natal-Natal, tadi saya perkenalkan dulu sebentar. Ada Natal kita yang 6 Desember, Natal Chan Mechau. Kita lakukan itu dengan begitu banyak jiwa-jiwa. Tampilkan dulu foto-fotonya. Natal Chan Mechau dalam 6 Desember. Sesudah itu ada Natal di negara, Baksos. Nah, ini celebration Chan Mechau. Baksos yang di negara, kita sudah lakukan itu. Dan sekarang kita akan dan kita memberikan pemeriksaan kesehatan juga pada waktu itu. Puji Tuhan ada
bahan-bahan kebutuhan sembako yang kita sudah salurkan dan juga kepada Manhattan juga, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam moment of destiny. Seperti tadi saya katakan, ada wanita yang tua dan wanita yang muda. Dan sekarang ini kita pun tidak tahu yang muda yang mana, yang tua yang mana. Tapi semuanya merasa muda, amin. Nah, kita melihat dari Maria dan Elizabeth, kedua wanita ini dipilih Tuhan. Untuk yang pertama, Elizabeth, yaitu wanita yang tua itu dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk datangnya Mesias. Dan Tuhan kata waktu dia bertemu dengan malaikat katakan jangan takut, istrimu akan mengandung. Pada waktu itu sudah usia tua, udah menopause, sudah tidak bisa lagi melahirkan. Tapi Tuhan membuat mujizat pada masa tua, seorang wanita yang bernama Elizabeth itu bisa melahirkan anaknya, namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 5 dan 7, kenapa wanita ini dipilih Tuhan? Yang pertama, dia hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan, hidup dalam kebenaran. Dia takut Tuhan. Siapa yang di sini takut Tuhan? Amin. Tuhan pilih kita. Yang penting kita hidup benar, tidak ada kecurangan, tidak ada yang disembunyikan. Tuhan memilih kita. Yang pertama hidup benar, dan dikatakan istrinya sudah mandul, tapi Tuhan membuat dia bisa melahirkan. Dan kita ingat kembali juga Sarah. Masih ingat Sarah itu siapa? Istrinya siapa? Abraham. Itu juga pada masa tua 75 tahun. Di sini ada yang 75 tahun. Nah, itu masih dinaksir. Nah, jadi tetap cantik, tetap muda. Coba lihat kanan kiri yang mungkin sudah 75 tahun, saya percaya Tuhan memberikan tetap cantik. Amin. Ya, puji Tuhan. Demikian juga Sarah. Itu ada satu mujizat yang Tuhan lakukan, di mana peremajaan itu terjadi. Karena rahim yang tidak bisa melahirkan lagi itu dibuat menjadi bisa. Jadi berarti orangnya jadi tambah muda. Biarpun usianya sudah lanjut. Dia berusia pada waktu melahirkan itu 90 tahun. Saudara, kalau kita melihat Sarah itu juga dipilih Tuhan karena dia dalam Ibrani 11 ayat 11 dikatakan dia percaya janji Tuhan. Hari ini kita percaya janji Tuhan. Amin. Tadi kita katakan tak ada yang mustahil bagi Yesus, bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kedua wanita yang udah tua bisa melahirkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun menjadi masalah kita hari ini, mungkin orang katakan itu tidak ada jalan lagi, tapi Tuhan selalu memberikan jalan. Nah, yang pertama itu, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Elizabeth dan Maria ketika kunjungan malaikat tadi saya katakan, selalu sebelum terjadi ini Elizabeth dan juga Maria itu mengandung, Tuhan mengirim malaikat untuk menemui mereka. Pada waktu malaikat bertemu dengan Zakaria yang pertama dikatakan jangan takut. Nah, waktu kunjungan malaikat kepada Maria juga sama, perkataannya sama. Jangan takut. Sama-sama kita katakan jangan takut. Hari ini takut enggak hujan? Hujan lebat takut enggak? Banjir takut enggak? Semuanya pasti punya ketakutan karena kita masih manusia. Tapi Tuhan hari ini berpesan di Natal ini jangan takut. Bukan berarti kita itu suka-suka ya. Tapi kita takut akan Tuhan. Kita takut pada perintah Tuhan. Nah, kalau kita takut, jangan takut. Tuhan katakan juga kepada Maria. Karena apa? Karena dia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena dia diberikan favor. Berikan perkenanan. Saya berdoa biarlah wanita-wanita My Family Church itu diberi perkenaan Tuhan. Tuhan pilih kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik. Ada satu lagu dikatakan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pilih hari ini bukan karena kita kaya, bukan karena Anda punya. Tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Yang paling penting Tuhan memilih kita itu kita hidup dalam kebenaran. Nah, kehadiran Allah mengusir ketakutan. Ketika setiap kali kunjungan malaikat juga kepada gembala selalu katakan jangan takut. Hari ini di Natal ini Tuhan berpesan, mari kita minta Tuhan, saya percaya di mana ada Roh Kudus tidak memberikan ketakutan kepada kita, tapi Dia memberikan kasih kekuatan dan ketertiban kepada kita. Amin. Nah, dan yang kedua, apa yang dimiliki oleh Maria dan Elizabeth ini, saudara,
hidup dalam kesederhanaan, kerendahan hati. Maria dipilih bukan dari kota yang besar, bukan dari kota Yerusalem jadi capital city, tapi dia dipilih dari kota kampung namanya Nazaret. Mungkin banyak orang lebih cantik dari dia, orang lebih pintar dari dia banyak. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan? Karena dia memiliki beautiful attitude. Saya rindu biarlah kita dipilih Tuhan karena kita memiliki sikap hati yang indah. Apa itu sikap hati yang indah? Saudara selalu ya, kalau kita lihat Maria dan Yesus itu keluarga sederhana sekali. Yesus juga lahir di kandang yang ketara yang sederhana. Bukan di rumah sakit yang bintang 5. Mereka juga mempersembahkan sepasang burung tekukur. Di sana dikatakan kalau orang kaya mempersembahkan kambing domba. Mereka tidak punya uang. Keluarga ini hanya mempersembahkan burung waktu mereka di bait Allah. Apa yang dimiliki oleh Maria? Maria memiliki kecantikan batinia. Dia tidak reaktif, dia tidak emosional. Dia bisa tetap tenang walaupun keadaan tidak memungkinkan sehingga bisa saja membuat nama baiknya menjadi tercemar. Orang bisa mengatakan dia ini wanita yang dari mana yang bisa hamil sebelum menikah. Orang akan tertawa dia, kamu hamil oleh Roh Kudus. Gak pernah mereka dengar itu. Kehamilan itu hanya terjadi kalau suami dan ada seorang wanita dan pria itu bersetubuh. Dan itu adalah kehamilan secara psikolog. Secara kedokteran. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Saudara, dia bisa tetap tenang. Dia katakan bagaimana itu akan terjadi. Sehingga Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan, dia bisa tetap tenang. Dia enggak viral. Sekarang orang sebentar saja viral. Emosional terbawa oleh emosi. Nah, Tuhan memanggil kita. Keberhargaan diri kita bukan terletak karena status. Status kita apa hari ini? Tuhan tidak pandang itu. Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Walaupun kita mungkin orang yang tidak punya. Tapi Tuhan katakan kamu sungguh mulia dan berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan sama-sama saya berharga di mata Tuhan. Sehingga keberhargaan kita bukan ditentukan oleh juga penampilan. Hari ini semuanya saya bersyukur, semuanya tampil cantik, semuanya mau berpakaian ada dress code-nya. Sekarang kalau kita lihat yang di Instagram, yang di post teman-teman saya bilang, saya semalam bilang sama suamiku ini hebat loh. Ibu-ibu mungkin kita bersyukur bisa tampil bagus. Tapi itu bajunya berkilau sekali. Saya bilang mata kita pun saya bilang belinya di mana ya? Mungkin tempah jadinya itu seperti artis saya bilang. Jadi di Instagram dia hanya di rumah makan yang mewah. Tapi Tuhan panggil Maria, wanita desa yang sederhana. Tuhan pilih dia karena dia tahu keberhargaan diri bukan terletak dari penampilan dia, dari branded goods dia. Nah, coba lihat ada foto-foto mungkin ya. Sekarang orang semuanya tag, semuanya suka kali. Kalau udah foto, udah cantik semua pasti masuk ke mana? Instagram supaya dilihat orang. Maria tidak share ke grup. Dia tidak viral. Dia nggak share ke grup WA. Dia simpan semuanya. Dia tahu, dia bukan siapa-siapa. Karena dia tahu bahwa ada tujuan Tuhan memilih dia. Dia memiliki divine destiny. Dia tahu tujuan hidup dia untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya ketika Maria memperoleh kasih karunia dikatakan dalam Lukas 1 ayat 30. Tuhan katakan dan dikatakan oleh juga Elizabeth. Ketika Elizabeth bertemu dengan Maria, dia katakan demikian, "Blessed are you among all women." Berbahagialah kamu, diberkatilah kamu Maria di atas semua perempuan-perempuan yang lain. Saya percaya kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada Yesus dalam hati kita, kita merasa cukup. Asal ada makan, minum, pakai kita sudah cukup. Gak usah kita banding-banding dengan orang lain. Instagramnya itu fotonya hebat-hebat. Di bintang 5, di hotel bintang 5. Mereka berlibur kemana-mana.
Saudara, saya percaya, biarlah kita merasa cukup hari ini, amin. Kalau kita merasa cukup, kita bisa mengucap syukur sehingga kita bisa seperti Maria begini dia katakan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau tahulah Yesus Tuhanku. Mengucap syukur. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai rencana-Mu. Ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Sehingga apa yang dikatakan tak pernah tinggalkan. Sehingga kita bisa lakukan ini. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Apakah hari ini kita bisa mengucap syukur? Orang yang merasa puas, orang yang merasa cukup, dia bisa mengucap syukur. Kenapa kita keluar dengan keluhan-keluhan? Mungkin kita kurang untuk Natal di tahun ini. Mungkin Anda mengalami proses yang tidak gampang untuk dilewati. Mungkin sebelumnya, dulu Anda bisa beli baju baru 10. Sekarang mungkin 1 saja kita harus menabung. Tapi apakah kita bisa mengucap syukur? Keberhargaan kita bukan terletak kamu pakai baju baru atau tidak. Tapi keberhargaanmu ditentukan bagaimana beautiful attitude itu keluar dari kehidupan kita. Amin. Nah, kalau Maria dia bisa memberikan satu nyanyian pujian dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47 saya akan bacakan. Dikatakan demikian, Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, hari ini hati kita bisa bergembira. Amin. Mari kita bergembira karena Tuhan yang memberikan sukacita abadi kepada kita. Sehingga Maria dia bisa katakan demikian. Hatiku bersuka, kayak mana nyanyi? Yesus sukacita ke refnya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi, hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Kehadiran Tuhan memberi sukacita. Yang pertama tadi kehadiran Tuhan mengusir ketakutan. Yang kedua kehadiran Tuhan memberi sukacita kepada kita. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, di dalam yang pertama tadi hidup benar. Yang kedua hidup dalam kesederhanaan. Ini yang kita bisa katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan kita. Sekalipun
tabungan kita tidak banyak. Sekalipun hasil pohon kita tidak banyak. Sekalipun mungkin hasil panenmu gagal. Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai kepada Tuhan, amin. Karena kita tahu ada mujizat dalam ucapan syukur, amin. Ketika kita mengucap syukur seperti Tuhan Yesus, ada 5 roti 2 ikan di tangannya. Dia angkat ke atas, dia berdoa, dia mengucap syukur. Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, terjadi pelipat gandaan. Minyak rotinya tidak habis, ikannya nggak habis. Dan saya percaya seperti janda di Sarfat juga, minyak dan tepung tidak habis ketika kita mengutamakan Tuhan, amin. Berdoa untuk tahun depan. Kita tidak tahu tahun bagaimana dalam negeri kita. Banyak sekali medsos yang masuk, akan terjadi bencana-bencana di depan. Mari hari ini kita bersyukur. Tuhan, saya bisa rayakan Natal sudah bersyukur. Bayangkan 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, kita semuanya gak bisa keluar rumah. Semuanya di rumah. Ketika itu kita mau buat Women of Grace, kita pakai Zoom. Kita berdoa untuk Natal, kita berdoa untuk event-event di bulan Desember. Dan setiap hari kalau kita bangun tidur, kita bisa lihat matahari. Apa yang kita lakukan, saudara? Ibu-ibu, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa bernafas. Saya bisa lagi pergi olahraga. Saya bisa lagi bekerja. Saya bisa melayani keluarga. Bisa pergi ke pasar. Semuanya itu anugerah Tuhan, amin. Saya percaya biarlah orang yang hidup dalam kesederhanaan, dia bisa mengucap syukur, amin. Nah, yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Maria, dia percaya kepada rencana Tuhan. Dia hanya katakan demikian, Lukas 2 ayat 51. Saya ini hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 42 dan 45 dikatakan sesungguhnya saya ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut apa yang Tuhan perkatakan. Nah, jadi dia bukan hanya, dia mungkin punya planning. Karena untuk mau menikah, dia mungkin ada pre-wedding. Ya, dia udah susun rencana. Nanti saya mau foto sama calon suamiku di mana, mau keluar, mau di Prapat, mau di Samosir, mau di mana, saudara. Mau di luar negeri mungkin saja. Tapi dia sederhana, saudara. Semua rencananya itu jadi tidak bisa terlaksana. Karena dia akan mengandung. Dan dia hanya berserah kepada rencana Tuhan. Hari ini orang yang berserah kepada rencana Tuhan, dia taat. Tuhan katakan, engkau dengar firman Tuhan, lakukan dan taati. Dan kamu akan diberkati, amin. Keluarga kita menjadi tiang doa. Semua ibu-ibu wanita adalah tiang doa untuk keluarganya. Setiap hari mari buat waktumu, saat teduhmu kepada Tuhan. Itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa untuk keluarga kita, suami kita diberkati, anak-anak kita diberkati, amin. Cucu kita juga Tuhan berkati. Saya percaya perjalanan kita juga diberkati, dilindungi Tuhan. Saudara, kami kemarin juga ada FC Natal. Kami mendengar kesaksian dari seorang yang taat dari jemaat kita. Kami bilang itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Saudara, kita dengar dari teman, dari banyak orang yang di komplek yang elit itu, mobilnya sudah sampai hampir di atas. Dia ada fotonya. Saudara, Tuhan, dia katakan biasanya mobilnya itu semuanya pasti jam, nggak bisa lagi harus ganti baterai. Tapi dia punya 2 mobil di rumah. Dia mau balik ke rumahnya dari Binjai, dia kerja balik nggak bisa masuk ke kompleknya karena airnya udah penuh. Dia baru ingat hanya ada 1 ekor anjing, saudara. Anjingnya di lantai 1, gimana nanti kalau di dalam rumah pasti terendam. Saudara, rupanya istrinya lupa kunci pintu, anjingnya itu kena airnya itu keluar, tetangganya ambil anjingnya yang kecil. Jadi diselamatkan. Dia hanya pulang mau selamatkan anjing, tapi Tuhan tolong dia. Bukannya mobilnya juga. Mobilnya dia udah masuk ke sana, sebenarnya udah mati, dia coba lagi. Kalau orang bilang kalau sudah mati, kalau dicoba pasti rusak kan baterainya. Saudara, dia bisa kembali ke Binjai, saudara. Itu mujizat. 2 mobil yang di garasinya gak dikeluarkan karena dia gak bisa pulang lagi. Itu hanya terendam tapi tidak usah ganti baterai. Saudara, itu bukankah itu pelindungan Tuhan? Kami tahu selalu dia kalau ada memberikan perpuluhan, dia selalu send.
Dia bilang saya send ke WA gereja, ini bukti saya memberikan persembahan perpuluhan. Dan saya percaya ketika orang taat kepada Tuhan, Tuhan lindungi dia. Saya bilang itu adalah mujizat. Orang bisa habis uang. Saya dengar satu mobil yang sama dengan komplek dia. Ada teman yang juga kunjungan ke rumah saya. Dia bilang satu mobil 80 juta, satu mobil 150 juta. Saudara, dia tidak kena sampai begitu banyak. Semuanya adalah perlindungan Tuhan, amin. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan memberi perlindungan. Dan dia diselamatkan Tuhan. Semua apa yang kita ada semua itu adalah titipan. Benar ya? Itu titipan sementara saja. Hari ini Anda punya mobil yang mewah. Satu hari kena banjir pun rusak semuanya. Itu semua titipan. Mau kita bangga apa? Kita gak bisa bangga apa-apa. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Yang mari kita berdoa bersama-sama untuk Natal ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah hati kami Tuhan bisa mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam pada hidup kami, keluarga kami. Tuhan, kami tahu kami bukan siapa-siapa, tapi kami mempunyai Yesus. Yesus adalah Raja dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti Engkau memanggil Maria, Engkau memilih Elizabeth, Engkau memilih tokoh-tokoh wanita di Alkitab karena mereka takut akan Tuhan. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka dilindungi Tuhan, mereka diangkat Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau melihat setiap ibu-ibu yang hadir. Dengan penuh kerinduan Tuhan, Engkau memilih mereka. Tuhan sudah memanggil kami bahkan sebelum kami dilahirkan. Kami masih di kandungan ibu kami. Kitab Pemazmur mengatakan, Tuhan sudah menenun kami dan hari-hari kita semuanya tertulis di dalam diarinya Tuhan. Bapa, kami mau mengucap syukur kami mau mengucap syukur Tuhan. Sebelum ada hari ini Tuhan, kami semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami tahu dari mana kami berasal Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu banyak Tuhan. Untuk keluarga kami, anak-anak kami diberkati. Suami kami diberkati usahanya. Kami bisa makan dengan baik. Kami bisa berpakaian dengan baik. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk menghargai apa yang menjadi pemberian-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan, bentuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja dalam kehidupan kami. Masuklah dalam hati kami Tuhan, bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengagungkan Tuhan melalui kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyalakan lilin.
Sebelumnya kami akan panggilkan terlebih dahulu dengan hormat untuk menyalakan lilin maju ke depan. Yang pertama Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Lukimen Ajis MTH. Yang kedua Ibu Gembala kita, Ibu Rosi Darimbun MTH. Yang ketiga sebagai Koordinator Women of Grace, Ibu Melva Siregar. Yang keempat Ibu Christina Hutagalung. Yang kelima Lausa Nancy. Yang keenam Ibu Doli. Dan yang ketujuh mewakili jemaat Ibu Iriani. Kami persilakan untuk maju ke depan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami mohon petugas boleh mematikan lampu ruangan untuk sementara. Dan bagi ibu-ibu sekalian yang memegang handphone boleh menyalakan flashlight. Kita boleh bangkit berdiri kembali bersama-sama sambil kita menyanyikan Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world, its sin and error pining, till He appeared. And the soul felt His word, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Ibu Mila Christina Hutagalung dan Ibu Melva. Oh, hear the angel voices. Oh, Kami panggilkan kepada Ibu Linda Jane. Ibu Linda Jane. Ibu Linda Jane boleh menyalakan sama-sama. when Christ was born. On night divine, on night divine.
Mari kita satukan hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada acara penyalaan lilin Natal ini, kiranya terang-Mu bersinar di dalam hati kami, dalam setiap wanita yang mengasihi-Mu di tempat ini, supaya dapat belajar seperti Maria, yang sungguh mengasihi-Mu, yang menuruti firman-Mu, dan siap untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu untuk seluruh keluarga besar My Family di tempat ini, dan seluruh wanita dipakai oleh-Mu untuk menjadi alat kerajaan-Mu dan terang-Mu di tengah kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Pengumuman bagi kita, doa puasa yang akan dilaksanakan Sabtu 20 Desember 2025 pukul 10 di MFC Podomoro, Office Tower lantai 6, akan dilayani oleh Ibu Simamora dan Bapak Dr. Given Ajis FTH. Natal Youth akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 dengan judul The Only Savior, akan dilayani oleh Pendeta D.J. Jager. Natal umum kita akan diadakan di 2 tempat, yaitu berarti 6 sesi Bapak Ibu, 4 sesi di Podomoro dilayani oleh Bapak Gembala kita, sesi 1 sampai sesi 4. Dan yang kedua di Manhattan dilayani oleh Bapak Ben Hur dan Ibu Gembala kita Ibu Rosida Rimbun. Dan jam ibadahnya sama dengan jam ibadah setiap minggunya, khusus untuk Manhattan. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Crispus Surbakti di jam 9 dan jam 11. Dan di jam 4 sore akan dilayani oleh Pendeta Dedi Jega. Sedangkan di Tiara akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Lugumin Ajis MTH dalam 2 sesi. Bapak Ibu silakan lihat jamnya dan difoto ya biar ingat ya. Ibadah untuk cabang negara akan dilayani oleh Bapak PDM James Ambarita sesi 1 dan yang kedua oleh Bapak PDP Ardi Luhur. Dan untuk GBI Manhattan akan dilayani oleh PDM Rosida Rimbun MTH di jam 10.15 dan PDM Ben Hur Silitonga di jam 5 sore. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kepada Ibu Nur Malem kami persilahkan dengan hormat. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur Tuhan, ibadah
Natal Woman of Grace yang kami laksanakan pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sudah memberikan kami cuaca yang terbaik, sehingga tidak ada satu orang pun yang menjadi terhalang datang ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati berkat Natal yang diberkati Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan Yesus apa yang boleh kami dengar pada sore hari ini lewat hamba-Mu Ibu Gembala kami, pesan-pesan Natal yang sungguh memberkati kami, para kaum ibu, para penopang-penopang doa, para tiang-tiang doa Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah rumah tangga kami. Sehingga kami Tuhan sebagai ibu di tengah-tengah rumah tangga kami senantiasa menghadirkan Yesus di dalam rumah tangga kami. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati semua ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin percaya satu orang pun tidak akan pulang dengan kecewa, tapi kami sudah memperoleh berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Firman yang hidup yang berkuasa sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi, menjadikan kami menjadi ibu-ibu yang boleh memberi dampak di tengah-tengah rumah tangga kami, memberi dampak di tengah-tengah komunitas kami, memberi dampak di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu bagi kami semua ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, sebagai ibu rohani bagi kami semua GBI My Family. Kuatkan dan teguhkan hatinya senantiasa, agar hamba-Mu ini Tuhan boleh Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Bersama dengan Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH, Kau berkati hamba-Mu suami istri, Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk boleh menggembalakan seluruh jemaat Tuhan yang Kau percayakan di wadah GBI My Family. Sehingga kami akan melihat Tuhan kerajaan-Mu semakin disebarluaskan, gereja GBI My Family semakin berkembang menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, bagi semua anak-anak-Mu yang boleh hadir pada sore hari ini, yang sudah memberi Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, sehingga apapun yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Demikian juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani mulai dari pintu sampai ke mimbar, biarlah Tuhan senantiasa mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya lebih hari lebih Kau pakai dengan luar biasa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami di mana kami tinggal. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan terus hadir di tengah-tengah kota Medan, sehingga kota Medan menjadi kota puji-pujian bagi Tuhan. Dari kota Medan akan bangkit orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berdoa mengantarai kota ini, sehingga belas kasihan-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kota kami, sehingga kota Medan Tuhan menjadi kota yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Mata-Mu tertuju bagi bangsa ini. Biarlah kemurahan Tuhan terus tercurah di kota ini. Pertumbuhan Tuhan tercurah di tengah-tengah bangsa Indonesia, sehingga Tuhan Yesus bangsa Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati juga seluruh pemerintahan kami Tuhan, mulai dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di antara mereka, supaya mereka boleh menuntun memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kemuliaan Tuhan terus tercurah atas gereja ini. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mengangkat tangan bagi kota kudus-Mu. Mari kita arahkan hati kita saudara. Salam Yerusalem. Biarlah damai sejahtera ada dalam tembok-Mu, dan sentosa ada dalam puri-puri-Mu. Biarlah setiap orang yang mencintai Engkau mendapat damai sejahtera dan sentosa dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapa, dan sebentar juga kami akan melanjutkan acara kami. Biarlah boleh penyertaan-Mu terus senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Namun sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu semuanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati kita semuanya. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang bersama-sama katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan mengadakan foto.